Ya itu saya pikir Wakajati, Pak Tanah punya rumah, saya pikir, wah Wakajati rumahnya bagus, besar. Tau-taunya di dalam gang, baru sempit, baru ribut-ribut. Skakmat Bank. Jadi saya teringat Pak, ada kawan Bapak lah nyampaikan saya. Tapi ini benar apa enggak? Tapi Bapak testimoni jujur aja. Jadi Bapak pernah tinggal di Jakarta, bukan tinggal, rumah Bapak di Jakarta, di Cilangkap kali ya Pak? Iya. Daerah Cilangkap. Pentagon. Pentagon Terus, Indonesia. rumah itu mau direhab. Iya Pak. Ini, tahu Bapak nyewa rumah peta. Betul itu Pak ya? Betul Pak. Karena itulah kemampuan saya. Jangankan itu Pak, saya sebagai wakil kepala Kejaksaan Tinggi di Pekanbaru Riau. Sudah wakil kejaksaan. Sudah Kajati waktu itu mana sudah setengah, masih tinggal di rumah peta. Nasib. Kalau sebenarnya Bapak mampu nggak gitu? Ya. Kalau enggak, maksud saya tanda kutip ya, maksudnya Bapak sebagai Kajati tinggal panggil orang, saya bisa kan sebenarnya? Seharusnya tapi idealnya bisa, tetapi jangan menyalahgunakan kekuasaan. Abuse of power ya Pak ya? Itu nggak boleh Pak. Jadi saya bisa bangun rumah itu 25 tahun kemudian nabung dikit-dikit baru bisa bangun rumah. Tapi benar nyewa rumah peta itu ya? Nyewa rumah peta. Kata teman Bapak itu, mau tidurnya susah. Betul ya Pak ya? Dua peta, nasib. Bapak harus tulis itu Pak. Nasib memang. Jadi waktu saya ke Wakajati di Riau itu, jadi ada satu pengusaha Cina di Jakarta, ketemulah di Riau. Dia bikin apartemen. Dia bilang, Pak Waka, nanti saya kasih Pak Waka satu apartemen. Bilang, oh ya? Saya pikir ini cerita aja kaulah ini. Nah, satu waktu dia datanglah ke rumah. Pak, di mana rumah? Saya bilang, saya rumah di Pentagon. Begitu dia datang masuk di gang banyak rumput-rumput lagi. Dia langsung balik. Dia cuma ketemu sebentar langsung balik. Nah, balik. Kemudian dia cerita sama kawan. Kebetulan almarhum kasihan ini abangnya Pak siapa Metro TV ini? Surya Paloh. Pak abangnya Pak Surya Paloh, Pak Rusli Paloh itu saya bersahabat baik dengan beliau. Saya biasa makan berdua dengan beliau. Kalau di Jakarta, beliau biasa telepon sama saya. Pak Tanak, di mana? Saya di Jakarta, Bang. Ayo kita pergi makan, yuk. Pergi makan berdua aja kalau pergi makan dengan beliau. Asik orangnya, cuma kasihan sudah meninggal. Waktu sakit juga saya pernah datang ke Pondok Indah, besok dia. Nah, temannya datang. Balik cerita lah. Bang, saya pikir Wakajati, Pak Tanah punya rumah, saya pikir, wah Wakajati rumahnya bagus, besar. Tau-taunya di dalam gang, baru sempit, baru ribut-ribut. Langsung Bang Rusli langsung bilang, Pak Rusli bilang, itu yang betul. Kalau dia mau sebenarnya dia bisa. Tapi saya tahu kok orangnya itu nggak neko-neko kok, nggak macam-macam. Jadi kalau kau lihat rumahnya seperti begitu, ya itulah dia. Tapi benar cerita itu ya? Itu benar ya, memang benar. Saya tidak bisa pungkiri hal itu. Ya namanya pegawai, berapa gajinya. Macam betul aja. Jadi Pak, Bapak ada 6 bulan di Jambi. Kira yang paling berkesan Bapak di Jambi. Ya. Dan Bapak kira-kira ingin nggak tinggal di sini, Pak? Saya di Jambi, beberapa daerah saya datangi, terus terang saya melihat Jambi itu luar biasa bagus. Alhamdulillah. Kultur budaya masyarakatnya sangat luar biasa. Saya banyak ke daerah, sampai di hutan-hutan masuk. Di hutan-hutan di sini ini banyak kan, di sini ini ada suku anak dalam, tetapi ada juga suku anak datang. Suku anak datang itu masyarakat yang di luar Provinsi Jambi. Mohon maaf, ada yang dari Tapanuli, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Riau, datang melakukan berkebun di sini. Kalau saya tanya, kenapa berkebun di sini? Di sini bagus katanya, tanahnya subur dan bagus. Kemudian kamu di sini, yang tanah kamu di sana, rumah kamu sudah kami jual.
Jadi kami tinggal di sini. Terus bagaimana pemerintah daerah? Ya syukur Pak, pemerintah daerah sini menyambut baik juga kami, karena pemerintah daerah mengatakan bahwa kami juga ini adalah warga negara Indonesia. Ini juga NKRI, jadi tidak mungkin kami menterlantarkan mereka. Kami berikan juga mereka KTP. Jadi mereka-mereka yang saya datangi itu, pada umumnya suku anak datang itu sudah punya KTP dan punya kebun yang cukup luas. Saya tinggal sampaikan kepada mereka, kalau ini bukan wilayah hutan, lebih baik kamu minta bantuan ke kejaksaan supaya kejaksaan menjadi fasilitator ke kantor pertanahan untuk menerbitkan sertifikat untuk kalian, supaya melalui sertifikat ini mungkin kamu bisa mengembangkan usaha dengan membeli motor atau apapun modelnya untuk perkebunan. Dan memperkecil konflik ya Pak? Ya. Konflik ya, tanah ya. Ya. Nah, jadi sertifikat yang kalian dapatkan bisa dijaminkan di bank pembangunan daerah, Bank Jambi atau Bank BRI. Nah, ketika kamu sudah menjaminkan itu, kamu bisa beli motor, kemudian hasil perkebunan kamu bisa bawa ke pasar untuk jual. Kalau kamu jalan kaki mungkin 1 minggu baru nyampe. Kalau naik motor kan, setuju. Ya, jadi bisnis kalian bisa, jadi intinya bagus. Pak Gajati sangat berkesan lah di Jambi. Sangat berkesan Dan ingin tinggal di sini. Saya pun kepengen juga tinggal di Jambi. Kawan-kawan ini setuju Pak sama Pak. Alhamdulillah. Jangan Bapak, pokoknya Bapak Widya Iswara ngajar di sana, tapi balik ke sini Pak. Siap. Tapi memang orang-orang di sini tidak banyak neko-neko. Tidak ada Pak. Ya. Berteman tulus Pak. Berteman tulus, ikhlas, kemudian toleransi itu sangat baik. Sangat baik, saya sangat luar biasa. Saya cuma harapkan tidak ada gangguan yang masuk itu yang membawa kericuhan. Iya. Tapi sementara ini suku anak datang memang juga betul-betul mereka berusaha berkebun dengan baik. Itu yang Bapak temuin ya Pak? Itu yang saya temuin di beberapa daerah ketika kita melakukan sosialisasi penyuluhan untuk membuka lahan tidak dengan cara membakar. Baik. Nah, saya sudah perintahkan juga para kajari, kamu lakukan penyuluhan di semua desa-desa yang ada terkait dengan dana desa supaya tidak disalahgunakan, terkait juga dengan pembukaan lahan dan pembakaran membakar kebun tanpa membakar dengan melibatkan dinas perkebunan, kemudian lingkungan hidup, mengumpulkan semua kepala desa dalam satu kecamatan. Iya, itu program Bapak kan? Itu program dan itu sudah jalan ya? Sudah jalan dan ada masuk di YouTube juga itu. Iya. Mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Tribun nanti. Iya. Insya Allah kerjasama dengan Tribun juga. Iya. Baik Pak, ini mungkin closing statement ya? Bisa closing statement? Baik Pak Gajati, mungkin ada harapan, ada yang perlu Bapak sampaikan untuk kejaksaan, untuk masyarakat Jambi. Ya. Harapan saya, Jambi ke depan mempunyai tingkat perekonomian yang bagus. Amin. Tingkat kriminal 0, tingkat korupsi 0, sehingga pembangunan di daerah Provinsi Jambi itu benar-benar dapat terwujud sesuai dengan harapan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan saya bangga Jambi nanti akan mempunyai suatu gedung yang istimewa yang tingginya 12 lantai. Amin. Bukan gedungnya daerah lain, tetapi gedungnya Bank Jambi sendiri. Amin, amin. Luar biasa. Itu berkat Pak Tanah. Itu yang terus memantau gitu ya Pak. Itu dan kami ikut memantau pembangunan Bank Jambi, sehingga harapan kami nanti kantor Bank Jambi akan terbangun tepat waktu dan menjadi gedung di Jambi ini Terbuka ya Pak ya. Legacy ya. Sebagai gedung yang mewah di sini. Bersejarah lah. Bersejarah di bawah pimpinan Pak El. Makasih Pak. Luar biasa Pak El. Baik, para Mojok Tribun dan pemirsa Sekapat, acara ini akan terus hadir. Kalau saya sebagai host, kalau nggak
kebetulan kegiatan akan digantikan oleh Pak Ana. Siap. Iya. Dan saya berharap Bapak-Bapak sekalian, Pak Ana akan hadir terus. Siap. Memang tinggal di Jakarta, ngajar di Jakarta, tapi mereka tidak akan lupa di Jambi. Jambi dekat di hati. Amin. Skakmat Bang El. Bang El, oke.